Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majelis duha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Juliar Rashid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat wal afiat kepada beliau. Semoga Allah mengabulkan semua niat dan hajat-hajat baik beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memantapkan istiqomahan beliau dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Bang Lubis, Ustadz Mukarram, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa ana sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita diperkumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya pribadi merasa bersyukur bisa kembali duduk di ruangan ini di masjid. Ya, sudah tidak asing bagi saya, Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat saya khususnya yang aktif di Al-Furqan. Terakhir saya 2018 di sini, akhirnya mengundurkan diri, resign karena beberapa kegiatan-kegiatan di luar yang barangkali bertabrakan, dan alhamdulillah diajak kembali untuk berbagi, menyampaikan dalam rangka memahami dan mentadabburi Al-Quran. Syukur, terima kasih kepada Pak Haji dan Ustadz Mukarram dan yang lain-lain. Semoga perkumpulan pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan simbol kita berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya pahami bahwa majelis kita ini fokus pembahasannya adalah memahami dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah pasti kebenarannya dan yang benar-benar mutlak tahu maksud dan maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang ngomong ini, tentu yang lebih paham omongan ini adalah saya sendiri, Pak. Dan yang mendengar bisa berbagai macam interpretasi pemahaman terhadap apa yang saya bicarakan. Keluar dari masjid ada kesimpulan masing-masing. Oh, Ustadz itu ngomong ini, Ustadz itu ngomong ini. Setiap kepala beda-beda. Al-Quran itu kalam Allah. Untuk memahami kalam Allah ini tidak mudah. Maka para ulama sudah sepakat bahwa ada satu disiplin ilmu tersendiri dalam memahami ayat Allah itu, ialah tafsir Al-Quran. Secara makna tafsir itu adalah bayan, penjelasan, atau kalau bahasa modernnya kita adalah interpretasi terhadap teks-teks yang kita baca. Di dalam ulama mentafsirkan Al-Quran itu ada dua cara. Yang pertama bil ma'thur, yang kedua bil ro'i. Kalau bil ma'thur, para ulama ahli tafsir mentafsirkan satu ayat itu dijelaskan dengan ayat yang lain. Misalkan surat Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini ditafsirkan
siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka ada ayat lain yang menjelaskan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang Allah murkai, orang yang Allah sesatkan, itu siapa? Kita bertanya. Maka dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain juga. Oh, ternyata ayat yang lain menjelaskan orang yang Allah murkai adalah orang yang kaumnya Yahudi. Sedangkan orang yang Allah sesatkan adalah kaum Nasrani. Maka ini metode pentafsiran bil ma'thur. Ketika satu ayat tidak bisa dijelaskan dengan ayat yang lain, maka dicari hadis. Oh, ternyata ada kalam Rasul, hadis Nabi yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Maka jadi pedoman untuk mentafsirkan ayat tersebut. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, maka dicari athar para sahabat. Sahabat menjelaskan kira-kira apa? Seperti laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka seorang sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, kata beliau, seakan-akan Allah berfirman, ya ma'syarul Arab, laqad ja'akum rasulun min bani Ismail. Arti laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah diutus kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian. Secara diterlek seperti itu. Namun Ibnu Abbas menjelaskan lebih spesifik. Seakan-akan kata beliau, ya ma'syarul Arab, wahai orang Arab, laqad ja'akum rasulun min bani Ismail. Sungguh telah diutus kepada kalian seorang rasul dari keturunan Ismail, orang Arab. Kira-kira seperti itu, Pak. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, tidak ada dicari hadisnya, tidak ada bagaimana kalam sahabat dalam menanggapi satu ayat ini, tidak ada, maka dicari yang terakhir, tabi'in. Kalau tidak ada lagi, maka metodenya bukan bil ma'thur. Konsep yang kedua dalam memahami teks Al-Quran ialah bil ro'i, dengan pendapat para ulama yang datang setelah para tabi'in. Maka kita temukan banyak macam kitab-kitab tafsir. Kalau tafsir bil ma'thur tadi bisa kita lihat di tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan lain sebagainya. Mereka hampir setiap ayat itu dihubungkan dengan ayat, dengan hadis, dengan perkataan para sahabat. Jadi memang sangat komprehensif dalam memahami satu ayat itu, nyambung dia. Sedangkan tafsir bil ro'i dengan akal, dengan ijtihad para ulama, tentu mereka mempunyai kualifikasi masing-masing seorang ulama itu. Tidak bisa hanya dengan bermodalkan bisa bahasa Arab, lalu menjabarkan ayat ini dengan hawa nafsu. Tentu ada ilmu-ilmu disiplin, ilmu yang harus dikuasai. Hafal Al-Quran. Ini kita ini hafal kuluhu sudah bisa mentafsirkan Al-Quran, kan susah jadinya, Pak, ya. Paham ulumul Quran, asbabun nuzulnya. Paham ulumul hadis, ya. Paham usul fiqh dan paham bahasa Arab, benar-benar mumpuni. Di antara tafsir-tafsir bil ro'i ini ada tafsir Al-Baydawi. Yang paling terkenal di kita ada karangan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahalli, atau yang dinamai tafsir Jalalain. Tafsir dua Jalal, Imam Jalal. Nah, kalau bukan masuk dari kategori ini, bukan ulama, tidak mempunyai kualifikasi di bidangnya, maka untuk memahami teks kita harus taklid kepada para ulama yang paham tentang ini. Maka di banyak-banyak pengajian pemahaman tadabbur Al-Quran dibukalah kajian tafsir Al-Quran. Sehingga ketika saya ditanya oleh Ustaz Mukarram temanya apa, maka saya bilang kita bahas tafsir Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-33. Nah, silakan Bapak bisa dibuka. Ibu, Ali Imran ayat 33.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Di arti bahasa Indonesianya, oh ini nggak ada arti ya, nggak ada arti. Kita biar mudah, ada terjemah atau ada yang megang terjemah? Oh, biar nyambung maksudnya kita baca arti secara Kementerian Agama yang sudah ditarjih. Ali Imran 33 cukup ini Pak. Ali Imran ayat 33 dikatakan Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Allah memilih ada 4 orang ya. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya, yang keempat Imran beserta keluarganya. Tentu Pak Bu, kalau kita baca ayat ini sepintas banyak pertanyaan yang terbesit dalam hati kita. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kira-kira Allah memilih nama-nama yang kita sebutkan tadi? Adam, Nuh, dan Ibrahim. Yang keempat adalah Imran. Secara singkat pasti kita mengambil kesimpulan mereka adalah Nabi dan Rasul. Adam adalah manusia pertama, Nuh adalah Rasul pertama, Ibrahim adalah kekasih Allah. Lalu yang keempat, Imran. Bukan Nabi, bukan Rasul. Cuman Allah muliakan namanya di dalam Al-Quran, bahkan diabadikan dalam satu surat khusus. Setelah Al-Fatihah, setelah Al-Baqarah, nama suratnya adalah surat Ali Imran. Tentu ini ada perkara yang luar biasa yang melekat pada baik itu Imronnya ataupun keluarganya. Keluarga ini istri, anak, sampai keturunan, Pak ya. Maka saya membuka satu tafsir, yaitu tafsir Qurtubi, yang mengacu kepada pendekatan metodenya tafsir bil ma'thur, mengambil dari penjelasan-penjelasan baik itu ayat maupun hadis yang selain surat Ali Imran ayat ke-33 mengenai keutamaan orang-orang tersebut. Innallaha astafa Adama wa yuqal ikhtara Adama bi khamsati asya. Dikatakan Allah memilih Nabi Allah Adam dikarenakan 5 perkara. Awwaluha annahu khalaqahu biyadihi fi ahsani surati biqudratih. Perkara pertama, kenapa Nabi Allah Adam dipilih? Karena dia diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bentuk. Kita, Pak Bu, semuanya adalah keturunan Nabi Allah Adam. Walaupun dalam sains ya ada perbandingan, katanya manusia itu adalah hasil evolusi dari seekor kero. Ada marah tak kita Pak Tawi kira-kira? Marah, masa kita gagah ganteng gini adalah wujud evolusi dari kero? Katanya ayam sekarang itu Bu, itu evolusi dari dinosaurus. Kucing itu katanya hasil evolusi dari singa. Jadi ada cerita Pak Bu, singa ini kan raja hutan Pak Bu ya. Jadi raja hutan, dia ini menikahi seekor singa betina, singa jantan kawin dengan singa betina. Karena dia ini raja, tentu diundang seluruh penghuni hutan itu. Datanglah seluruhnya penghuni hutan mengucapkan kira-kira bahasa kita itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Salaman siko-siko. Selamat raja,
Selamat raja. Terakhir kucing salaman Pak Bu. Di BCI oleh kucing. Rajo, ndak usah nak betakoan gino. Bahasa Palembang tuh itu Pak ya. Ngapo kata rajo hutan tadi? Aku kucing ini sebelum menikah pas bujang rajo singo juga katanya. Nah pas lah nikah berubah jadi kucing. Paham Pak maksudnya Pak ya? Berarti suami itu kalau masih bujang sangar Pak. Tapi kalau sudah jadi suami meong dia. Ngelembut Bu. Betul Bu? Aku tuh Ustadz sebenarnya katanya bukan takut sama istri. Cuman istri saya itu lebih melawan dari saya katanya. Ini joke aja Pak ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk kita dianugerahkan akal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maka malaikat bertanya, untuk apa ya Rabb menciptakan sosok khalifah di muka bumi ini? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan satu ciptaan yang akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di atas muka bumi ini? Sedangkan kami, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Senantiasa bertasbih mensucikan engkau. Mulia Pak kita. Karena misi kita, tujuan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Secara garis besar ada 4. Yang pertama, tujuan hidup adalah untuk beribadah. Fungsi hidup untuk menjadi khalifah. Misi hidup untuk menebar rahmat. Target hidup untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun status kita di masyarakat, satu tujuan kita untuk beribadah. Fungsinya untuk menempati pos-pos di muka bumi ini sehingga terciptanya keharmonisan di dunia ini Pak. Kalau semuanya pengen jadi ustadz bingung Pak, betul. Ceramah kalau tidak ada pendengarnya. Kalau pengen jadi guru semua bingung kita. Siapa yang mau jadi petugas kantin? Siapa yang mau jadi petugas laundry? Betul Bu ya? Jadi harus sesuai dengan posnya masing-masing. Dalam menempati pos-pos tugas-tugas kita masing-masing, misi kita adalah menebar rahmat, kasih sayang di antara kita. Tidak ada kepala sekolah lebih mulia daripada guru. Tidak ada seorang kepala koperasi lebih mulia daripada ibu dapur. Semuanya sama di mata Allah. Karena penempatan kita di pos-pos itu, target kita hanyalah untuk meraih ridho Allah. Ketika ridho Allah sudah didapat, maka itulah yang paling mulia. Sekarang pertanyakan kepada diri kita. Kira-kira kita sudah belum menjalani 4 sisi dari kehidupan kita ini. Tujuan, fungsi, misi, dan target kita. Insya Allah semua dari kita seperti itu. Amin. Yang kedua, kenapa Allah memilih Nabi Allah Adam wa 'allamahul asma'a kullaha? Karena Allah mengajarkan ilmu-ilmu, memberitahukan nama-nama benda-benda langit kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa 'allamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Nabi Allah Adam dipamerkan di hadapan para malaikat, dengan satu kemuliaan Nabi Allah Adam, ialah kecerdasan yang dia miliki. Ya. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain tidak memiliki ini. Adam mengetahui benda langit ini itu pinter. Karena kemuliaan akal tadi, maka para ulama bersepakat dengan 2 modal utama di dalam diri manusia, akal dan nafsu. Maka ada 2 kemungkinan manusia ini Pak Bu. Kemungkinan pertama dia bisa melebihi kemuliaan malaikat. Kemungkinan kedua dia bisa
lebih rendah daripada iblis. Ketika akal bisa mengkontrol hawa nafsu, maka dia mulia, bahkan melebihi kemuliaan malaikat. Malaikat wajar senantiasa bertasbih, tunduk, sujud kepada Allah karena dia hanya memiliki akal tanpa hawa nafsu. Namun ketika sebaliknya, ketika hawa nafsu mengendalikan akal manusia, tak layak dia mendapatkan kemuliaan, bahkan bisa lebih hina daripada iblis dan binatang. Na'udzubillah. Wa 'allamahul asma'a kullah. Maka fungsi akal itu harus dioptimalkan. Saya sangat mengapresiasi bahwa di antara berbagai macam aktivitas dari Pak Haji Julian Rashid, yang paling utama yang kita kenal adalah satu lembaga pendidikan Islam ini. Walaupun memang banyak di antara yang lain seperti kesehatan dan lain sebagainya. Cuman yang dikenal di luar adalah bergerak di bidang lembaga pendidikan. Artinya tugas beliau beserta keluarga besar mengoptimalkan fungsi akal peserta didik. Ini adalah tujuan yang mulia, luar biasa. Ya. Semoga Allah melapangkan semua apa yang telah dibangun ini, semoga panjang umur sampai generasi-generasi berikutnya, sampai ila yaumil qiyamah tetap berdiri, tetap kokoh sesuai dengan visi, misi dan tujuan beliau. Watsalits, kemuliaan malaikat, kemuliaan Nabi Adam yang ketiga apa kata ulama? Amaral malaikata bi ayyasjudu. Ketika Nabi Adam diciptakan, diberikan akal yang luar biasa, amaral malaikata bi ayyasjudu, maka Allah perintahkan malaikat untuk bersujud. Wa idz qulna lil wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala Allah katakan kepada penghuni langit, malaikat, iblis semuanya, usjudu li Adam, beri penghormatan kepada Adam, beri respect, tunduk, salam hormat kepada Nabi Adam, maka semuanya hormat. Fasajadu illa iblis. Ternyata iblis itu dulunya penghuni surga. Dan menurut riwayat, posisi iblis itu di surga sebagai penasihat para malaikat. Penasihat malaikat, hebat tak Pak Tawi kira-kira? Malaikat dinasihati oleh iblis ketika itu. Cuman karena kepintaran dia, maka ketika Allah perintahkan iblis ini untuk tunduk dan bersujud kepada Nabi Allah Adam, memberikan penghormatan, congkak dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ya Allah ciptakan dia ini Adam dari tanah yang hina, sedangkan aku diciptakan dari api. Kenapa aku harus bersujud? Maka iblis dikeluarkan dari surga. Orang ciptaan makhluk Allah yang sudah masuk surga aja bisa keluar karena apalagi kita yang belum cium bau surga, Pak. Jangan coba-coba untuk kecil banget kita. Ilmu yang kita punyanya hanya sedikit. Harta yang Allah berikan ini hanyalah tipan. Ya Allah. Yang keempat, Ar-Rabi askanahul jannah. Kemuliaan Nabi Adam karena ia ditempatkan di surganya Allah. Yang kelima, wal khamis ja'alahu abal bashar. Dijadikan kita semua adalah keturunannya Nabi Adam. Artinya bapak kita semuanya Nabi Cuman beda aja, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang agak-agak kurang mancung, Pak ya. Tapi semuanya adalah ciptaan Allah, keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu 5 menurut Syekh Qurtubi, kenapa Allah memuliakan Nabi Adam. Waqtara Nuhan bi khamsati asya. Lalu yang berikutnya, kenapa Nabi Nuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Awwaluha la annahu ja'alahu abal bashar li'anna an-nasa kullahum ghariqu wa sara dzurriyyatuhum humul baqin. Yang pertama, kenapa Nabi Nuh dimuliakan? Karena dia dijadikan sebagai bapaknya manusia.
tatkala semua manusia, orang-orang kafir diazab oleh Allah, ditenggelamkan ketika itu, yang tersisa di atas muka bumi ini hanyalah Nabi Nuh dan para pengikutnya. Allah, Nabi Nuh, Pak, adalah Rasul pertama yang membawa syariat untuk mengajak, menyeru, berdakwah kepada umatnya menyembah Allah. Lalu yang kedua, annahu atala umrahu wa yuqal tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang kedua kemuliaan Nabi Nuh karena dia adalah manusia yang paling panjang umurnya. Nabi Nuh itu diriwayatkan usianya sampai 950 tahun lebih, Pak. Masya Allah. Menjadi tua itu mulia, Pak. Tidak semua orang bisa menjadi tua. Saya usia 35 ya sekarang, karena lahir 87. 34 masuk 35. Sering membayangkan gimana lah kalau saya berumur 70 tahun. Ketika ketemu dengan orang-orang yang sepuh, ketemu dengan Pak Haji Juliar, ketemu Pak Tawi gitu. Ketika bertanya usia berapa Pak Haji, 82, 83 tahun. Kadang kita membayangkan, Pak, kira-kira kita ini bisa tidak sampai usia beliau itu. Tidak semua orang Allah berikan nikmat usia yang panjang. Lalu problem yang kedua, ketika Allah panjangkan umur kita, kira-kira amal kita ini bagus atau enggak? Kalau bagus, alhamdulillah. Ya kalau enggak, na'udzubillah. Maka dikatakan, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluh. Berbahagialah, beruntunglah orang yang Allah panjangkan umurnya, baik juga amalan perbuatannya itu. Maka kami di majelis-majelis itu sering menyampaikan, ada pembagian usia, Pak. Jadi kalau sudah masuk usia 40 tahun, dunia itu kita kejar 75% saja. Berarti Ustaz, kalau di bawah 40, 100% kejarlah, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau sudah masuk, Pak Ade berapa Pak Ade? 40? 82, ya. Pak Haji 82, Pak Ade 40. Nah, berarti kalau masuk 40 itu Pak Haji, Hairil, sudah 75% aja itu, dunia itu. 25-nya tinggalin lah ya. Kalau sudah masuk 50, itu sisa 50 aja tuh, dunia itu. Jangan dikejar semua, Pak ya. Kalau sudah masuk 60, ambil 25% aja dunia itu. Yang 60. Pak Tawi berapa, Pak? 7. Sudah 70, tinggalkan dunia, Pak. Cuman kadang kita ini semakin tua, semakin nafsu dengan dunia nih. Iya. Emang dunia itu elok, luar biasa. Ibaratkan air laut, semakin dituangkan di tenggorokan, semakin haus. Ya Allah. Tuba man tola umruhu wa hasuna amaluh. Maka beruntung orang yang usianya panjang, amalnya bagus. Nabi Nuh, kalau kita perkirakan kenabiannya umur 100 tahun, Pak, Bu, artinya masa dakwah Nabi Nuh itu sekitar lebih kurang 800 tahun berdakwah kepada umatnya. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah, ngajak umatnya untuk menyembah Allah. Tahu berapa orang yang ikut? Menurut riwayat sekitar 80 orang saja, Pak, Bu. 800 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Jangankan orang lain, anaknya sendiri tidak ikut. Maka yang sepuh-sepuh, yang orang tua, yang punya anak, punya cucu, kita kan bisa melihat terkadang, Pak ya. Kita punya program, kita punya misi bahwa anak kita ini nanti ditaruh di sini, jadi ini, dikasih amanah ini, buka itu. Terkadang ada yang ngikut kita, ada yang ikut jejak kita, ada yang berhasil, ada yang barangkali tidak. Nggak cocok dengan visi misi itu. Maka tatkala Nabi Nuh membuat perahu, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah perahu. Bumi ini bakal tenggelam. Apa kata anaknya, bapakku, aku tidak akan naik ke atas perahu, aku akan naik ke pucuk gunung. Gunung itu tidak akan sampai oleh air itu. Apa yang terjadi? Selesai, Pak.
Selesai. Maka kita doakan semoga orang-orang tua kita tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Yang ketiga, wasalis annahu istajaba da'ahu 'alal kafirin wal mu'minin. Nabi Nuh adalah manusia ketika itu yang paling makbul doanya. Baik doa untuk orang kafir, terutama doa untuk orang beriman. Lelah Pak Bu Nabi Nuh berdakwah. Ratusan tahun cuman yang ikut sedikit sampai titik jerih terakhir menyerah Nabi Nuh. Diangkatkan tangan ke atas, ya Rob, siang malam aku ngajak mereka cuman sedikit yang ikut ajaranku. Aku nyerah ya Allah, turunkan azab kepada mereka yang durhaka kepadamu dan selamatkan aku dan para pengikutku, kata Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diperintahkan buat perahu. Turun hujan, tidak berhenti-berhenti, yang kafir diazab oleh Allah, selesai galau-galau. Kalau bisa doa kayak gini mah itu Pak enak ya. Ya Allah, orang-orang yang ya ganggu-ganggu kemaslahatan umat, korupsi, merusak agama Islam ya, yang menzolimi ulama dan lain sebagainya, semoga diazab aja semua. Misalkan kan. Cuman kan bukan gitu Islam mengajarkan. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, sampai kena lemparan batu itu Pak Bu, darah dari pelipis Nabi ini jatuh ke tanah. Maka turun Jibril, ya Muhammad, apa perlu aku angkat bukit di Taif ini, aku timpakan ke masyarakat Taif karena durhaka kepada engkau? Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, jangan. La Allahu ayyaj'ala min aslabihim ayyuhidullah. Semoga aja kita doakan Jibril, semoga nanti dari keturunan penduduk Taif ini ada yang beriman kepada Allah. Luar biasa kesabaran Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, annahu hamalahu 'ala safinah, diselamatkan melalui perahu ataupun kapal. Wal khamis annahu kana awwala man nasakha bihi syara'i wa kana qabla dzalika lam yuhirrim tazwijal khalat wal ammat. Yang terakhir, kenapa Nabi Nuh dipilih oleh Allah? Karena dia adalah Rasul pertama yang membawa syariat, membawa hukum-hukum Allah, hukum tentang pernikahan, hukum tentang ini, itu, ibadah dan lain sebagainya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Nuh alaihissalam. Yang berikutnya, innallaha astafa Adama, sudah, wa Nuha, sudah, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Waqtara Ibrahim bi khamsyati asya. Kata ulama, Allah memilih Nabi Allah Ibrahim dikarenakan 5 macam hal juga. Awaluha, yang pertama, annahu ja'alahu abal anbiya li'annahu ruya annahu kharaja min sulbihi alfu nabiyyin min zamanihi ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, menurut riwayat, dari keturunan Nabi Allah Ibrahim sejak beliau hidup sampai masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada sekitar lebih kurang 1000 orang nabi, dan mereka semua adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. 1000 nabi lebih Pak, anak keturunannya. Kenapa ini terjadi? Wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati. Ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim, diuji, tapi terlewatkan dengan sempurna. Apa janji Allah? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia di muka bumi ini. Maka Ibrahim berdoa, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga anak keturunanku ini menjadi penerus perjuanganku. Oh, doa-doa orang tua itu luar biasa, Pak Bu. Maka ibu yang sedang punya bayi, yang sedang mengandung, penting ya doa-doakan anak itu. Ustadz, bunda juga ya. Terkadang kita itu Pak Bu ya, kesal dengan tingkah laku anak itu. Kadang saking kesalnya itu kita sumpah serapah. Wong Palembang ini kadang dasar SETAN kan, kadang terucap kata-kata yang tidak pantas itu. Karena kesal tadi. Yang cerita paling masyhur, Imam Haram
Abdurrahman Sudais ketika masih kecil sangat begitu aktif, ya, membuat ibunya tadi marah. Apa doanya? Kudoakan kau nanti jadi imam Masjidil Haram. Wah, rupanya sumpahnya itu makbul, didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ternyata ketika besar jadi imam besar. Maka banyak-banyak berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Anak yang barangkali belum bisa ikut sebagaimana kemauan kita sebagai orang tua, guru, barangkali memang itu adalah ujian untuk kita, Pak. Kita ini hanyalah perantara untuk mencapai hidayah seorang anak. Bahkan Nabi SAW sangat menyedihkan kenapa paman beliau Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, innaka lan tuhda man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya hanyalah Allah yang memberi petunjuk kepada setiap siapapun yang diinginkan Allah. Jadi petunjuk itu adalah urusan Allah. Ketika hari ini kita memprogramkan bahwa setiap Ahad pagi jam 8 sampai jam 9 adalah kegiatan keluarga Al-Furqan, pengajian dalam rangka tadabbur Al-Quran. Ini adalah proses dakwah, ya. Mengenai nanti siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang mempunyai perilakunya meningkat, mencapai kepada perubahan yang baik, semakin taat, semakin rajin beribadah, semakin berbakti kepada orang tua, itu urusan Allah. Cuman tugas orang tua tetap. Sebagaimana dalam hadis, hakul walad alal walid, haknya seorang anak terhadap orang tua yang pertama ayu hasinu ismahu, kasih nama yang baik, wa yu'allimahul kitabah, diajarkan ilmu-ilmu, diajarkan ilmu umum, ilmu agama terutama, wa ayyuzawwijuh, dan dinikahkan. Nah, yang kedua ini yang paling penting. Tugas kakek, tugas nenek, tugas bapak, tugas ibu kepada generasi-generasi penerusnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata ulama mentafsirkan qu anfusakum bi af'alikum. Kita diperintahkan menjaga diri kita dari api neraka ini dengan menjaga perilaku kita, Pak. Apa yang diperintahkan Allah kita ikuti, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Kepada Allah kita baik, kepada manusia kita akur. Kita jaga ini. Wa ahlikum biwasiyatikum. Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Biwasiyatikum, dengan memberikan wasiat-wasiat, nasihat sehat. Orang-orang tua dulu itu nasihatnya luar biasa. Setiap ketemu anak nasihat, anak mau pergi dinasehat, kita kumpul-kumpul keluarga nasihat terus. Bahkan sudah berumah tangga, anak mantu sudah bercucung, tetap saja bapak-bapak, ibu-ibu dinasihati oleh orang tua mereka itu. Itu adalah kebijaksanaan orang-orang dulu, Pak, ya. Orang sekarang kan beda. Emang tidak semua, sebagian sudah cuek. Bahkan urusan pendidikan agama itu diserahkan kepada sekolah. Pokoknya nak, ente dimasukkan di sekolah Al-Furqan, sekolah Islam. Di sana diajarkan sholat. Di rumah nggak mau tahu, papa mama harus sholat juga ananda ini. Nah, kan? Padahal tugas orang tua tidak boleh lepas. Biwasiyatikum, diberikan nasihat-nasihat yang baik. Dalam Al-Quran, di ayat yang lain dijelaskan, wa'mur ahlaka bis-sholah, wa'mur ahlaka bis-sholah fastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mendirikannya. 7 tahun dibiasakan, 10 tahun tidak sholat dipukul dalam ajaran Nabi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata karena kemuliaan Nabiullah Ibrahim, karena doa yang dikabulkan oleh Allah sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW lebih kurang ada 1000 nabi, masya Allah. Wasani yang kedua, kenapa Nabiullah Ibrahim dimuliakan oleh Allah? Annahu ittakhadhu khalilan, karena dia diberi gelar sebagai kekasih Allah, al-Khalilullah, kekasih Allah. Ketika Allah membanggakan Nabi Ibrahim di hadapan para malaikat bahwa Nabiullah Ibrahim adalah kekasih Allah, maka malaikat bertanya, ya Allah, kayaknya itu Ibrahim perlu diuji dulu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kekasih Allah kalau belum menerima ujian yang berat? Ditantang. Maka Allah perintahkan melalui mimpi ketika Nabiullah Ibrahim memiliki seorang putra sematawayang yang sudah bisa diajak berusaha bersama umur belasan tahun. Apa? Dalam mimpi untuk qala inni ara fil manam anni azbahuka. Saya bermimpi di dalam mimpi, kata Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara? Apa menurutmu wahai ananda? Masya Allah, kekasih Allah. Ujian berat dilewati oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai mendekati detik-detik pengorbanan itu. Jadi kalau Bapak Ibu umroh mendekati Jamarat itu biasanya di Mekah kita ada city tour ziarah itu ke Jamarat, itu di Mina itu ada. Di sebelah kiri ada, di atas bukit ada gubah masih ada, dan menurut riwayat di sanalah tempat ketika Nabi Allah Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail. Diganggu oleh iblis. Jangan Ibrahim, perintah macam apa ini? Tidak mungkin ini logikanya masuk. Masa anak sematawayang yang kau cintai disuruh disembelih? Dilemparlah batu oleh Nabiullah Ibrahim iblis. Maka inilah menjadi simbol ketika ibadah haji kita ngelontar jamarat, jumroh, perlawanan, permusuhan kepada setan. Tiba-tiba saat ada pejabat kita yang lontar batu, balik lagi Pak batunya. Ada suara, sama-sama setan, tidak usah saling lempar katanya. Ternyata yang haji ini setan juga, ya Allah. Astagfirullah. Wasalis annahu anjahu minan nar. Nabi Ibrahim adalah mendapatkan mukjizat yang luar biasa, ketika Raja Namrud ingin membakar Nabiullah Ibrahim hidup-hidup, dikatakan oleh si raja tadi, ya Ibrahim, ini api sudah membara. Kira-kira siapa yang dapat menolongmu? Ini kuncinya, ini ada di tanganku. Kalau aku ingin membakar, engkau mati. Kalau aku enggak, engkau selamat. Kira-kira siapa yang menolongmu? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah cukup sebagai penolong, sebagai pelindung. Ketika mendengar jawaban tadi, panas raja tadi, ditarik Nabi Ibrahim, dilempar ke kobaran api. Apa firman Allah? Ya nar, kunu bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Melawan hukum alam, Pak. Apinya yang panas awalnya berubah jadi dingin. Bukan kepanasan, marah minta selimut mungkin. Kedinginan dalam api. Kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita jangan coba-coba. Ini ada masain ilmu kebal, tahan api, baca ayat ini berulang-ulang, nyebur dalam api, mati juga Pak. Ya. Jangan coba-coba kita ya. Kita beda makomnya. Beliau adalah Rasul. Ar-Rabi' yang keempat, annahu ja'alahu imaman linnas, dijadikan sebagai pemimpin manusia. Sudah dijelaskan tadi. Yang kelima, annahu ibtalahu bil kalimat fa'atammahun. Banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan Nabiullah Ibrahim, namun ia sempurnakan ujian itu dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemuliaan Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, dan yang keempat, yang terakhir, tentu yang kita tunggu-tunggu Pak, adalah Imran wa ala Imran. Apa sih kemuliaan Imran dan keluarganya ini? Sehingga bukan Rasul, bukan Nabi, namun namanya diutamakan, dimuliakan di dalam Al-Quran.
Maka ulama berpendapat ada dua Imran sebenarnya di dalam hal ini. Yang pertama, Imran pertama adalah bapaknya Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Jadi Nabi Allah Musa itu Pak, Bu, sebagai nabi yang berdakwah kepada raja yang zalim, tokoh yang membangun peradaban di Mesir ialah Fir'aun. Nabi Musa ini dia mempunyai keterbatasan dalam berbicara, jadi tak lancar nian kalau ngomong itu. Sehingga untuk menyampaikan lidah kepada Fir'aun diajaklah saudaranya Harun. Jadi dua beradik ini bersaudara, Nabi Musa dan Nabi Harun, punya bapak namanya Imran. Wajar dimuliakan Allah. Ya. Dia punya anak dua orang Nabi Allah. Maka ternyata Pak, kalau kita punya anak yang soleh, yang hebat itu ya, yang bisa dibanggakan baik itu di dunia maupun urusan akhirat, maka orang tuanya terangkat. Barangkali bapak ibu punya motivasi yang luar biasa ketika menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Islam, dimasukkan ke rumah tahfiz. Semoga ananda nanti jadi anak yang soleh. Ketika meninggal dunia bisa mendoakan orang tuanya. Suatu ketika Nabi SAW bersabda, maaf sekali ini. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang mandul? Dijawab oleh sahabat, ya Rasul, orang yang mandul tentu orang yang tidak punya anak, kata para sahabat. Maka Rasul menjawab, bukan. Orang yang mandul adalah ketika dia hidup diberikan banyak anak, namun ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya yang di dunia ini tidak bisa memberi manfaat untuk dia di alam kubur. Banyak anak, tapi nyusai Pak. Di dunia nyarokan, di akhirat nyusain. Na'udzubillah. Maka penting orang tua. Paling tidak kita ketika meninggal dunia nanti yang menjadi imam sholat kita adalah anak menantu kita atau cucung kita. Yang memimpin Yasin ada di antara banyak anak kita itu, tahlil adalah keluarga terdekat kita. Yang masuk ke liang lahat, yang mentalkinkan dan lain sebagainya adalah keluarga kita. Nanti ketika kita meninggal, mereka tidak sibuk berebut harta peninggalan, namun mereka sibuk untuk memanfaatkan harta yang ditinggalkan supaya bermanfaat bagi orang tuanya yang ada di alam kubur. Itu luar biasa. Perjuangan dan ujiannya berat sekali. Itu Imran yang pertama. Lalu Imran yang kedua, wa in kana aba Maryam. Imran yang kedua adalah bapaknya ibunda Siti Maryam. Para ulama lebih cenderung menempatkan Imran di sini adalah Imran bapaknya Maryam. Karena di dalam surat Ali Imran ini banyak diceritakan tentang kisah ketika Maryam, ibunda Siti Maryam sedang mengandung dan melahirkan putra beliau yang bernama Isa alaihi salam. Lalu pertanyaannya, siapa Imran itu? Ulama bersepakat berpendapat, kana Imranu sahibas shalah. Ini kabar gembira bagi kita Pak Bu. Khususnya Pak Tawi dan tim ya. Ternyata Imran ini adalah orang yang gemar melakukan sholat. Ahli sholat dia ini Pak Bu. Ahli sholat. Ada istilah yang sering kita baca di internet itu, satu janji Allah yang pasti Allah penuhi, engkau perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki kehidupanmu. Sering Pak baca Pak ya. Kita perbaiki sholat, maka Allah perbaiki kehidupan kita. Apapun itu. Ekonomi, keluarga, ketenangan, dan lain sebagainya. Ini apalagi Pak Haji bangun masjid, saya tahu benar setiap komplek yang dibangun Pak Haji ini rasa-rasanya pasti ada masjid Pak Haji ya. Artinya apa? Membangun satu keluarga itu, keluarga yang baik itu dimulai dari sholatnya. Bagaimana si keluarga ini bisa melaksanakan sholat secara rutin di masjid kalau akses ke masjid saja
Jauh. Tidak banyak perumahan-perumahan di Palembang nih yang ada masjidnya. Paling-paling dikasih tanah aja kan Pak ya. Kasih tanah ya silakanlah monggo kalian urunan usaha untuk bangun musola atau masjid. Artinya kita berpikirnya ke depan. Di sekolah baik di R. Sukamto maupun di HBR Motik ada masjid yang sangat-sangat kondusif, yang bagus, yang nyaman untuk beribadah. Karena imrona sahibus sholah. Tetap kuncinya adalah satu-satunya jawaban kalau kita ingin bahagia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Salat di masjid, Pak, laki-laki. Salat berjamaah di belakang imam. Kalau nggak mau di belakang imam, berarti di depan imam, Pak. Kalau di depan imam lain cerita kan. Ketika sehat tidak mau salat. Ketika sakit mau sholat tapi tidak bisa. Akhirnya dia disolatkan. Tapi insya Allah yang di sini menjadi ahli sholat semua, yakin kita, amin. Fardu kita laksanakan, sunnah kita laksanakan. Kata Al-Ghazali mengatakan fa'lam annal faraida ra'sul mal. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya amalan-amalan fardu itu adalah modal dagang. Kita hidup puluhan tahun di atas bumi Allah, kita berniaga, ternyata ketika pulang, kita kembali kepada Allah, tidak ada hasil apa-apa, cuman balik modal. Oh ini dalam bisnis ini rugi besar, puluhan tahun dagang, ternyata balik modal. Sisip dikit kalau bahasa kita itu rugi, bangkrut Pak. Maka supaya kita ada nilai tambah di hadapan Allah, kata Al-Ghazali, wan nawafil az-zibhu. Sedangkan amalan-amalan sunnah inilah untung tambahan nanti ketika kita di akhirat. Jadi yang kita banggakan ketika menghadap Allah bukan amalan fardu ternyata. Amalan sunnah. Duha, tahajud, witir kita ya. Salat isyraq kalau kita subuh ya. Banyak sholat tasbih kita, sholat taubat itu sholat, tarawih kita, qiyamul lail, masya Allah, tahiyatul masjid kita, qobliyah ba'diyah. Yang paling simpel sebenarnya kalau kita ke masjid, tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah. Ya. Kalau di kantor jam-jam duha, sholat duha, bangun sebelum subuh, sekitar jam-jam 4 kurang sebelum kita mandi, sholat tahajud. Itu aja diamalin sholatnya, sunnahnya. Masya Allah Pak, luar biasa. Wa kanat lahu zaujatan salihatan muti'atan tahiratan taqiyatan muti'atan li zaujiha wa muti'atan li rabbiha. Ternyata Bu, untuk membangun keluarga yang ideal tidak hanya dibutuhkan peran bapaknya yang soleh saja, ibunya mesti soleh. Wa kanat lahu zaujatan salihatan. Imran memiliki istri yang solehah, taqiyan bertakwa, tahiratan suci, menjaga kehormatan diri dan keluarga, muti'atan li rabbiha wa muti'atan li zaujiha, taat sama Allah, taat kepada suami. Ibu, taat sama Allah itu gampang Bu ya. Cuman taat sama suami susah nggak kira-kira? Susah Bu. Betul Bu. Kadang ego kita ini, ego. Istri juga sibuk kerja di luar, ngurus anak, suami pulang minta buat teh, kita ngebantah, buatlah dewek, capek juga aku ini. Nah, mulai kan dicatat kita tidak taat kepada suami. Maka kalau suami istri begini, nanti Allah berikan keturunan yang mulia, yang hebat. Maka lahirlah dari pasangan suami istri ini seorang bayi perempuan yang diberi nama Maryam. Dari Maryam, seorang perempuan yang suci, Allah titipkan janin yang mulia, Abdullah, hamba Allah yang diutus menjadi seorang rasul, yaitu Nabiullah Isa alaihis salam. Semoga Bapak Ibu kita dalam rangka hadir di sini mentadabburi Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 33 ini dapat meneladani dari kisah-kisah dari perjalanan hidup
kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Baik itu Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, keluarga Nabiullah Ibrahim, terutama ialah keluarga Imran. Ini adalah tugas besar bagi kita, karena di dalam Islam itu tidak ada istilah soleh pribadi, soleh individu, cuman soleh secara sosial masyarakat. Apa ketika dalam Al-Quran dijelaskan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti ada satu surga, namanya surga Aden. Yadkhulunaha, dan di dalam itu masuk mereka ini siapa? Abaihim, para bapak-bapak mereka, bapak, kakek, buyut, masuk ke surga ini. Wa azwajihim, pasangan mereka, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, anak-anak keturunan mereka berkumpul semua di surga, Pak. Dari bapak, istri, anak, cucu, cicit, sampai garis keturunan terakhir itu berkumpul semua di surga. Nanti ketika semua berkumpul di surga, apa kata malaikat? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untuk kalian atas kesabaran kalian dalam taat kepada Allah. Berat taat, Pak. Hadir di majelis ini berat, banyak godaan dan ujiannya. Banyak, ada undangan lah, ada inilah, acara itulah, cuman disempat-sempatkan. Orang yang sabar, yang berkumpul istiqomah di sini, nanti bersama orang tua kita bersama-sama di surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin wal anfu minkum jami'an.